Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hari ini kita akan belajar mengenai teks berita. Di sini kita akan membahas tentang pengertian teks berita, ciri-ciri teks berita, unsur teks berita, struktur teks berita, dan kaidah kebahasaan dalam teks berita. Sudah siap belajar? Oke, silakan disimak ya. Jadi, apa itu teks berita? Kalian tentu pernah membaca, mendengar, melihat beberapa berita di televisi, koran, majalah, atau di media lainnya seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Lah, sekarang coba disimpulkan, apa sih berita itu? Di sini kita akan membahas pengertian teks berita terlebih dahulu. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, berita merupakan laporan, keterangan, cerita mengenai peristiwa atau kejadian yang masih hangat. Sedangkan teks berita sendiri merupakan teks yang berisi segala peristiwa yang terjadi di dunia. Teks berita biasanya disebarkan melalui berbagai media seperti koran, majalah, radio, televisi, internet, ataupun media lainnya. Setelah mengetahui pengertian dari teks berita, kita akan berlanjut ke ciri-ciri teks berita. Yang pertama ada faktual. Faktual adalah kita harus menuliskan berita berdasarkan situasi yang terjadi saat itu. Harus berdasarkan fakta atau yang benar-benar terjadi. Yang kedua adalah aktual. Jadi kita harus menulis berita berdasarkan informasi atau peristiwa terkini yang baru saja terjadi atau yang masih hangat diperbincangkan. Kita tidak boleh menulis berita yang sudah terlampau lewat. Jadi misalnya ada informasi atau peristiwa 1 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, atau 20 tahun yang lalu. Yang ketiga adalah komunikatif. Jadi kita harus menulis berita dengan bahasa yang komunikatif atau bahasa yang mudah dipahami, agar seluruh khalayak umum bisa lebih mudah mengerti dengan maksud yang kita sampaikan. Yang keempat ada sistematis dan lengkap. Jadi kita harus menulis berita dengan sistematis atau mengurutkan berdasarkan peristiwa yang terjadi. Dan kita harus menulisnya secara lengkap. Yang kelima adalah penting dan menarik. Jadi kita tidak boleh menulis berita hanya asal-asalan. Kita harus mencari berita yang penting dan tentunya menarik. Contoh, ada 2 judul. Misalnya, bocah kecil terjatuh dari sepeda. Dan yang kedua, ada Bapak Presiden terjatuh dari sepeda. Menurut kalian, judul yang mana yang pantas dijadikan berita? Tentu Bapak Presiden terjatuh di sepeda. Oke, bisa dipahami ya? Selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur teks berita. Ada dalam 2 bahasa, 5W plus 1H di bahasa Inggris dan adik Simba di bahasa Indonesia. Mempunyai arti yang sama, namun penyebutannya berbeda. 5W1H terdiri dari what, where, when, who, why, dan how. Adik Simba terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Penjelasannya tentu sama. Apa merupakan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan peristiwa yang sedang dibahas atau sedang dibicarakan. Kata di mana merupakan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa tersebut. Kata kapan merupakan kata tanya yang digunakan untuk
untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Kata siapa merupakan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan orang-orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kata mengapa merupakan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan alasan atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa. Kata bagaimana merupakan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Lah, di bagian ini biasanya diceritakan nih secara kronologisnya sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Setelah mempelajari pengertian, ciri-ciri, dan juga unsur berita, kita harus belajar juga mengenai struktur teks berita agar kita bisa menulis berita dengan baik. Struktur teks berita yang pertama ada judul. Judul merupakan struktur teks berita yang paling penting. Kenapa? Karena judul adalah kata-kata pertama yang dibaca oleh pemirsa atau pembaca. Jika judulnya tidak menarik, maka mereka mungkin tidak akan melanjutkan ke isinya. Jadi, usahakan memilih judul yang menarik ya. Struktur teks berita yang kedua adalah kepala berita atau teras berita. Kepala berita merupakan bagian awal pemberitaan yang memuat 6 unsur teks berita, yaitu apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Struktur teks berita yang ketiga adalah tubuh berita atau badan berita. Merupakan struktur yang memuat informasi penting yang berupa penjelasan dari kata mengapa. Struktur yang terakhir adalah ekor berita. Ekor berita ini merupakan struktur yang memuat informasi tidak penting yang tidak memiliki kaitan langsung dengan judul beritanya. Kita selanjutnya akan belajar mengenai kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama ada kata baku. Pada teks berita tentu selalu menggunakan bahasa yang baku, bukan bahasa trendy atau bahasa gaul ya teman-teman. Namun meskipun bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baku, berita tetap dituntut sederhana dan komunikatif agar pembaca nyaman dan membacanya hingga usai. Selanjutnya ada penggunaan verba transitif. Teks berita seringkali menggunakan kata kerja verba transitif, yaitu yang dapat diubah ke dalam bentuk pasif. Kata kerja bentuk pasif ini merupakan kata kerja yang dikenai pekerjaan, misalnya memasak, memukul, memendam, dan lain. Selanjutnya ada penggunaan verba pewarta. Verba pewarta ini digunakan dalam teks berita, yaitu kata kerja yang memuat sebuah percakapan. Contohnya, menjelaskan, menerangkan, dan lain-lain. Selanjutnya, ada perpaduan antara kalimat langsung dan tidak langsung. Dalam teks berita, biasanya seorang wartawan akan menulis berita berdasarkan apa yang dilihat dan didengarnya dari hasil wawancara. Kemudian diolah menjadi tulisan yang berbentuk kalimat langsung dengan menyisipkan tanda petik 2 di awal dan di akhir sebuah kutipan. Kemudian di kalimat atau paragraf selanjutnya bisa ditambahkan dengan kalimat yang dibuat penulis berita sendiri, namun dengan menambahkan keterangan bahwa hal itu dikatakan seseorang. Lah, kalau dikatakan seseorang ini tentu dinyatakan kalimat tidak langsung. Oke, selanjutnya adalah keterangan tempat dan waktu. Penggunaan keterangan tempat dan waktu juga digunakan dalam teks berita untuk menjawab poin where dan when dalam sebuah berita. Selanjutnya ada konjungsi temporal atau waktu.
Seperti halnya kalimat-kalimat pada tulisan lain, teks berita juga menggunakan konjungsi teman-teman. Apa itu konjungsi? Ya benar, konjungsi adalah kata hubung. Namun, teks berita juga memiliki kekhasan dengan menggunakan konjungsi temporal, yaitu kata hubung untuk waktu. Waktu yang dimaksud di sini berfungsi untuk menjelaskan rentetan kejadian kronologis pada sebuah berita. Karena fungsi dari sebuah berita sendiri adalah menginformasikan sebuah kejadian, maka kejadian tersebut perlu dipaparkan secara runtut dan jelas ya teman-teman. Oke, itu adalah kaidah kebahasaan teks berita. Baik teman-teman, itu tadi adalah materi teks berita. Kita tadi sudah belajar mengenai pengertian, ciri-ciri, unsur, struktur, dan kaidah kebahasaan teks berita ya teman-teman. Bisa dipahami? Semoga bisa ya. Eits, jangan ditutup dulu teman-teman. Saya akan memberikan kalian satu tugas. Silakan kalian mencari contoh teks berita dan silakan dicatat di buku tulis kalian masing-masing. Setelah mencari contoh teks berita, silakan dikumpulkan ke meja guru. Terima kasih teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Sehat selalu, tetap semangat dan selalu ceria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang. Bye-bye.